Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 4 Desember 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang bekerja bagi-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, dengan tema Semua pekerja berbagi pahalanya. Ayat tema diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Allah merancang agar semua orang menjadi pekerja. Hewan beban yang bekerja keras menjawab tujuan penciptaannya dengan lebih baik daripada manusia yang malas. Allah adalah pekerja yang konstan. Para malaikat adalah pekerja. Mereka adalah pelayan Allah kepada anak-anak manusia. Mereka yang menantikan surga tanpa aktivitas akan kecewa, karena perekonomian surga tidak memberikan tempat bagi puas berlamban-lamban. Namun bagi mereka yang lelah dan berbeban berat, kelegaan dijanjikan. Hamba yang beriman itulah yang akan disambut dari jerih payahnya menuju sukacita Tuhannya. Dia akan meletakkan senjatanya dengan sukacita dan akan melupakan kebisingan pertempuran dalam peristirahatan mulia yang dipersiapkan bagi mereka yang menang melalui salib Kristus. Dikutip dari buku Message to Young People, halaman 216. Beban murka Allah akan menimpa mereka yang menyia-nyiakan waktu mereka dan mengabdi kepada Mamon dan bukannya pencipta mereka. Jika engkau hidup untuk Allah dan surga, menunjukkan jalan hidup kepada orang lain, engkau akan maju dan menanjak menuju sukacita yang lebih tinggi dan suci. Anda akan diberi pahala dengan ucapan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 4, halaman 54. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang bekerja, Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 3 Oktober tahun 1912 paragraf 2 berbunyi, rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Dia tidak merancang agar manusia hidup dalam kemalasan. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor tanggal 31 Januari tahun 1901 paragraf 6. Dan manusia yang pikiran dan tubuhnya diciptakan serupa dengan Allah harus aktif agar dapat mengisi tempat yang telah ditentukan. Dia tidak boleh bermalas-malasan. Kemalasan adalah dosa. Renungan hari ini berkata, Allah adalah pekerja yang konstan. Artinya, Allah selalu bekerja. Dan demikian juga dengan para malaikatnya. Semuanya bekerja. Oleh sebab itu, masih dalam artikel yang sama, Roh Nubuat melanjutkan dalam The Youth Instructor tanggal 31 Januari tahun 1907 paragraf 7. Ada martabat sejati dalam bekerja. Di antara orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada satupun rasul yang dimuliakan seperti Paulus melalui wahyu juru selamat dalam pertobatannya. Dan Paulus bekerja dengan tangannya sebagai pembuat kemah. Mengapa Paulus yang adalah hamba Allah harus bekerja? Masih dalam artikel yang sama dalam paragraf 8 dijelaskan. Sejarah Rasul Paulus adalah sebuah kesaksian yang terus-menerus bahwa pekerjaan kasar tidak dapat merendahkan martabat dan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan peningkatan karakter yang sejati. Paulus bekerja siang dan malam agar tidak menjadi beban bagi saudara-saudaranya, dan kadang-kadang dia menyokong rekan sekerjanya. Dia sendiri menderita kelaparan demi meringankan kebutuhan orang lain. Di zaman sekarang ini, tidak ada hamba Allah yang seperti Paulus. Tidak sedikit hamba-hamba Allah saat ini yang malah membebani anggota jemaat. Padahal, banyak dari anggota jemaat tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu. Namun tidak demikian dengan Paulus. Dia bekerja dengan tangannya agar jangan jadi beban bagi jemaat dan lebih lagi agar dia dapat membantu sesama yang membutuhkan. Sungguh suatu teladan mulia dari kehidupan Paulus bagi para pendeta di zaman ini dan bagi kita semua. Dan Paulus yang sama berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 6 berbunyi, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam bekerja di ladang Tuhan, semua punya bagian. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Yohanes 4 ayat 37. Dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 191 paragraf 5. Di sini Kristus menunjukkan pelayanan suci yang harus dilakukan kepada Allah oleh mereka yang menerima Injil. Mereka harus menjadi agennya yang hidup. Dia membutuhkan layanan individu mereka. Baik kita menabur atau menuai, kita bekerja untuk Allah. Seseorang menyebarkan benihnya, yang lain mengumpulkan hasil panen, dan baik penabur maupun penuai menerima upah. Mereka bersukacita bersama atas hasil kerja keras mereka. Ini nasihat penting bagi kita semua. Bagi kita semua yang telah menerima Injil, tidak ada kata bermalas-malasan. Entah menabur atau menuai, masing-masing kita harus bekerja bagi Allah. Saudaraku dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan di dunia ini tidak lama lagi akan berakhir. Karenanya, Roh Nubuat menuliskan dalam Gospel Workers halaman 409 paragraf 2 berkata, Saat ini, di ladang tuaiannya yang luas, Allah membutuhkan para penabur dan penuai.
biarlah mereka yang terjun dalam pekerjaan ada yang menabur dan ada yang menuai. Ingatlah bahwa mereka tidak boleh mengambil bagi diri mereka sendiri kemuliaan atas keberhasilan pekerjaan mereka. Dan bagi mereka yang bekerja bagi Allah dengan setia, hingga pada akhirnya akan menerima pahala. Radiant Religion halaman 340 paragraf 3 berkata, Anda akan diberi pahala dengan ucapan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kita, agar menjadi pekerja-pekerja Allah, entah menabur atau menuai, sebab pahala yang mulia Allah telah sediakan bagi yang rajin bekerja baginya hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami semua, yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang telah menerima Injil dalam kehidupan ini dan percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, bahwa kami semua harus bekerja bagi Engkau ya Bapa, menjadi saksi-Mu yang hidup untuk mengabarkan kebenaran bagi sesama. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggal dalam kami ya Yesus dan kami dalam Engkau, sebab di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bila mana Kristus tinggal dalam kami, entah kami penabur atau penuai, kami dengan giat bekerja bagi Allah, hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua beserta jiwa-jiwa yang telah ditobatkan boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.